Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jendela Islami ingin mengajak sahabat semua untuk mendengarkan sebuah kisah tentang golongan yang pertama sekali masuk neraka. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan tersebut. Selamat mendengarkan. Pada hari kiamat kelak, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi akan mengadili makhluk-makhluknya pada yaumul hisab atau hari perhitungan. Tidak ada perkara yang sangat kecil atau remeh sekalipun, apalagi yang besar, pasti akan didatangkan ke sidang pengadilan Allah yang benar-benar adil tersebut. Namun, ada pengecualian bagi orang-orang yang Allah berikan rahmat-Nya dan Allah menutupi keburukan-keburukannya dan mengampuninya, sehingga Allah memasukkan orang-orang ini ke surga tanpa hisab. Yang utama sekali didatangkan untuk diadili adalah 3 kelompok manusia, yang waktu di dunia mempunyai kemuliaan dan keutamaan dalam pandangan manusia. Mereka ialah orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran, orang-orang yang berharta, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika Allah mendatangkan salah seorang yang ahli membaca dan mengajarkan Al-Quran, dan Allah berfirman, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan melalui utusanku?" "Benar, wahai Tuhanku," jawab orang tersebut. "Kemudian, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmatku itu?" "Saya mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karena engkau, ya Rabbi." Kemudian Allah berfirman, "Kamu berdusta." Para malaikat ikut berkata, "Kamu berdusta." Dan Allah berfirman lagi, "Kamu mengerjakan semua itu hanya karena ingin dipuji oleh manusia, supaya dikatakan bahwa engkau adalah orang pandai membaca Al-Quran, dan semua itu telah dikatakan orang-orang kepadamu sebagaimana yang kau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparkannya ke neraka. Kemudian Allah menghadirkan orang yang kaya yang banyak bersedekah di jalan Allah, dan berfirman, "Bukankah aku telah memberi kelapangan kepadamu, sehingga aku tidak membiarkan dirimu membutuhkan seseorang?" "Benar, wahai Tuhanku," jawab orang tersebut. "Kemudian, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepadamu?" "Saya menyambung tali silaturahmi dan bersedekah. Tidak ada jalan atau tempat di mana engkau senang jika diinfakkan harta, kecuali saya menginfakkannya semata-mata karena engkau ya Rabbi." Kemudian Allah berfirman, "Kamu berbohong." Para malaikat ikut berkata, "Kamu bohong," dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Kamu melakukan semua itu agar engkau dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang engkau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat. Kemudian Allah menghadirkan seseorang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah. Setelah Allah mengingatkan berbagai nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan ia mengakui, Allah berfirman kepadanya, "Apakah yang kamu amalkan di dunia?" Orang tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya diperintahkan untuk berjuang dan berperang di jalanmu, dan saya memenuhinya dengan ikut berjihad, hingga saya terbunuh di jalan ya Rabbi." Allah berfirman, "Kamu mendustai kami." Para malaikat ikut berkata, "Kamu mendustai Allah." Dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Sesungguhnya kamu berjuang di medan jihad, agar dikatakan bahwa engkau seorang pemberani, dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang engkau inginkan semasa hidupmu." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparkannya ke neraka jahanam. Nabi Muhammad yang menceritakan kisah ini, menepuk dua lutut Abu Hurairah dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 orang semacam itulah makhluk Allah, yang pertama sekali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat nanti kelak." Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa, jika kita diberi ilmu, kekayaan dan keberanian, maka pergunakanlah di jalan Allah, hanya dengan mengharap keridaan Allah semata, bukan mengharap pujian dari manusia. Semoga kita tidak termasuk dalam 3 kelompok ini, dan semoga kita semua mendapat surganya Allah nan Maha Indah itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.